Ya cuy, lagi renov. Makanya agak sorry kalau berisik ya. Yaudah, kita langsung mulai aja. Langsung langsung mulai ya, ya udah. Yang mau pembukaan siapa pembukaan lu pembukaan ya Raya. Pembukaan sampai tujuan. Ya udah ini gua share screen mulai dari sekarang ya. Hmm, Oke, gue izin off cam. Oke. Yuk, baik silakan Raisa. Baik, selamat siang yang terhormat Bapak Tarma dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan dengan materi analisis joyful learning. Boleh di next slide. Baik, di sini anggotanya ada Dwi Rara Nabilah, Muhammad Anugrah Putra, dan saya sendiri Raisa Dayana Hermansyah. Boleh di next slide. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Halo, tes tes. Kedengaran kan? Ya, saya izin melanjutkan. Latar belakang tantangan utama pendidikan abad 21 adalah menghasilkan siswa yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan menerapkan pengetahuan pada situasi nyata, bukan maaf, nah ya, pada situasi nyata, bukan sekedar menghafal atau menyalin. Pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning hadir sebagai solusi untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif siswa melalui lingkungan belajar yang interaktif, positif, dan menyenangkan. Tujuan yang pertama itu mempelajari konsep pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam dan menyenangkan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi pembelajaran menyenangkan dalam konteks pendidikan modern. Maaf, belum selesai tujuannya. Konteks pendidikan modern yang membutuhkan pendekatan kreatif dan berkelanjutan. Baik, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat manfaat yaitu memberikan teori terkait hubungan antara pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran mendalam sebagai kerangka acuan bagi pendidikan saat ini. Yang kedua, terdapat inspirasi bagi para pendidik untuk menciptakan suasana kelas yang menumbuhkan semangat belajar serta relevansi materi dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, dan sosial secara holistik. Selanjutnya terdapat joyful learning dalam deep learning. Yang pertama, lingkungan belajar yang positif, pembelajaran yang menyenangkan, menyediakan suasana terbuka, aman, dan interaktif yang meningkatkan motivasi siswa. Kedua, terdapat penggunaan metode kreatif, pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan aktivitas inovatif seperti permainan, proyek kolaboratif, dan aktivitas kreatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, terdapat meningkatkan emosi positif, suasana yang menyenangkan di kelas mengurangi tekanan, belajar, dan membantu siswa merasa nyaman dalam mengeksplorasi ide atau konsep baru. Keempat, keterlibatan siswa secara aktif, siswa diundang untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi kelompok, eksperimen nyata, dan interaksi berbasis pengalaman dari eksperimen.
atau kegiatan di luar kelas. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada keterlibatan emosional dan kognitif dari joyful learning. Yang pertama, menumbuhkan partisipasi reflektif, yang di mana lingkungan belajar yang menyenangkan memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses refleksi mendalam terhadap pengetahuan. Lalu yang kedua, mengurangi stres akademik. Lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan berperan dalam mengurangi stres, menciptakan motivasi intrinsik untuk mengeksplorasi materi. Boleh next. Lalu yang ketiga, meningkatkan retensi pengetahuan. Dengan suasana yang kondusif, materi yang diajarkan lebih melekat dalam ingatan siswa. Lalu yang keempat, mendorong keberanian bertanya. Siswa lebih percaya diri untuk bertukar ide dan mengajukan pertanyaan kritis terhadap guru. Selanjutnya ada desain pembelajaran menyenangkan. Yang pertama, mengintegrasikan elemen bermain edukatif, yang dimana pembelajaran dirancang menggunakan aktivitas interaktif seperti permainan, simulasi, dan teka-teki untuk merangsang rasa ingin tahu siswa. Lalu yang kedua, menghubungkan materi dengan pengalaman. Di sini pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman membantu siswa memahami secara mendalam dan reflektif. Boleh lanjut. Lalu yang ketiga, membangun konteks yang menyenangkan. Penggunaan cerita naratif, seni atau proyek kolaboratif membantu siswa menghubungkan materi dengan kehidupan mereka. Lalu yang terakhir, fleksibel terhadap gaya belajar. Desain pembelajaran dirancang untuk mencakup variasi kebutuhan belajar individu sehingga setiap siswa tetap terlibat. Baik, karena presentasinya sudah selesai, mungkin boleh teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke, baik. Boleh Priska Kurnia untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Priska Kurnia Ramadhani dari kelompok berapa ya? Dari kelompok sekian. Saya izin bertanya. Tadi kan teman-teman telah menjelaskan mengenai deep learning ya. Nah, saya izin bertanya, apa perbedaannya pembelajaran yang sekedar fun sama joyful learning yang bisa menghasilkan deep learning tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Priska atas pertanyaannya. Boleh dilanjut, Manda Risdianti, pertanyaannya disampaikan. Manda, Oke, baik. Terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah mempresentasikan tentang materi joyful learning ini. Nah, saya izin bertanya, bagaimana joyful learning ini mendorong keberanian siswa untuk bertanya? Terima kasih. baik, terima kasih Manda atas pertanyaannya. Boleh langsung dilanjut Marianita Manalu. Baik, terima kasih kepada kelompok tiga atas tersedianya. Pertanyaan saya, kelompok saudara itu tadi menjelaskan apa itu joyful learning, tujuan, serta manfaatnya. Pertanyaan saya itu, menurut kelompok saudara, itu bagaimana sih cara penerapan joyful learning itu dalam pembelajaran? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Maria untuk pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 izin berdiskusi untuk pertanyaan yang tadi. Mungkin sekitar 5 menit ya.
Baik, kelompok kami ingin menjawab. Mungkin dari teman-teman mau jawab pertanyaan siapa dulu? Baik, terima kasih kepada Raisa. Saya Muhammad Anugrah Putra, izin menjawab pertanyaan dari Friska terkait apa bedanya pembelajaran sekedar fun sama joyful learning yang bisa menghasilkan deep learning. Jawaban dari saya, fun learning itu biasanya cuma bikin senang sesaat aja saat pembelajaran. Misalnya main game tanpa tujuan atau sekedar ya hiburan biasa. Terus kalau joyful learning itu tetap ada unsur kesenangan, tapi aktivitasnya diarahkan untuk membangun pemahaman. Siswa merasa terlibat, bebas berekspresi, tapi tetap berpikir kritis. Misalnya diskusi role play, simulasi, studi kasus, atau tantangan problem solving. Intinya fun yang meaningful gitu loh. Jadi yang bikin deep learning tercapai bukan senangnya, tapi kombinasi antara keterlibatan emosional dan proses berpikir yang diarahkan di dalam joyful learning ini. Apakah sudah terjawab, Friska? Iya, sudah. Terima kasih, kelompok. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Manda. Tadi pertanyaannya itu jelaskan bagaimana joyful learning mendorong keberanian siswa untuk bertanya. Nah, jawabannya adalah dengan suasana kelas yang aman secara emosional. Siswa merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan ide dan bertanya kritis. Baik, Manda, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, boleh untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Dwi Rara. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Marianita yang bertanya, bagaimana cara penerapan joyful learning dalam pembelajaran? Yang pertama itu dengan cara buat tujuan yang menarik. Terapkan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan menarik. Lalu yang kedua, pilih metode belajar yang variatif, seperti diskusi, permainan, proyek, dan eksperimen. Lalu yang ketiga, dengan menyajikan materi yang relevan. Hubungan materi belajar dengan kehidupan sehari-hari dan minat siswa yang bisa menimbulkan minat dari siswa belajar dari materi tersebut. Lalu yang keempat, dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lalu yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Karena memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Apakah Marianita sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Baik, karena pertanyaan semuanya sudah terjawab, saya izin membacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya untuk yang pertama, itu pembelajaran yang menyenangkan mengintegrasikan emosi, motivasi, dan pemikiran reflektif secara holistik untuk menciptakan proses pembelajaran yang mendalam dan relevan. Pendekatan ini mendorong iklim belajar yang positif. Yang kedua, strategi ini memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan menemukan makna dalam materi pelajaran, membantu mereka memahami konsep secara reflektif dan aplikatif. Yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan memicu kreativitas dan rasa ingin tahu yang mendalam, menjadikan pendidikan sebagai pengalaman interaktif yang berpusat pada peserta didik. Baik, sudah saya bacakan kesimpulannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.